Nanya apa ya? Nanya ini, oh lo punya clothing line sosialnya kan? Ya, terus Itu baru 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 dari tahun berapa sih? itu sosial itu Awal. awal itu dari tahun 2017. Tahun berapa? 2017. Dari 2017 Emang lo niat pengen bikin apa clothing line emang atau emang iseng-iseng doang awal? kalau gue sih nggak ada iseng-iseng sebenarnya. Gue emang udah emang niatin dari awal, emang pengen ngebentuk yang usaha yang bagus gitu, mau kayak gini, emang pengen bikin usaha yang terstruktur dan lain-lain lah gitu. Nggak ada kayak gue pengen iseng-iseng gitu, nggak ada. Emang niatannya itu emang punya tujuan lah gitu. Kalau boleh tahu konsep sosialnya apa gitu? Kalau dari konsep sendiri sebenarnya pop culture. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada mengusung konsep satu, misalnya kayak ada salah satu brand kayak misalnya Maternal gitu. Mereka kan mengusung konsepnya kan kayak metal gitu. Kalau kita tuh kan enggak. Kalau kita emang benar-benar kita ngikutin line yang lagi mainstream aja gitu. Kita kan sebenarnya emang bener brand yang mainstream, bukan yang seidealis itu tuh, enggak, bukan brand yang kayak gitu kita. Oh berarti emang nggak ada aliran tersendiri ya, emang lo ngikutin tren aja? Nggak ada. Kita ngikutin tren, tapi tetap sih ada satu ini sebenarnya ke skateboarding sih. Skateboarding tuh emang terutama dari gue pribadi emang intuit banget sama skate gitu. Kita emang arah ke sana terus. Konsepnya lebih kayak ke street art tapi tetap ngikutin trending. Iya. Sebenarnya bukan street art. Kalau street art ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya street culture ya kalau kita bilang itu sebenarnya kita ngikutinnya ke street culture-nya gitu. Bukan dari konsep desainnya atau apa, tapi apa yang kita kalau kita bilang itu sih kan sebenarnya apa sih konsep yang kita usung. Konsepnya itu ya street culture. Kita bukan brand yang kayak Zara gitu-gitu, yang high end gitu, dan kayak Louis Vuitton gitu kan, bukan kayak brand kasual pada umumnya lah. Kita ngikutin yang benar-benar edgy banget, anak muda banget, terus ya gitulah yang seperti kalian tahu lah gitu. Awal mula merintisnya tuh gimana sih sampai akhirnya bentuk? Kalau sebenarnya kalau misalnya awal merintis itu sebenarnya gue emang bareng-bareng sama teman-teman gue sih. Kita sebenarnya punya tujuan juga pengen kayak brand yang serius gitu, bukan cuma sekedar brand yang ya ibaratnya yang baru muncul tiba-tiba nggak ada lagi gitu loh. Kita emang untuk di awal itu kita seserius itu gitu loh. Kita cari modal pinjaman dan lain-lain, itu kita usahain semua dengan modal yang lumayan besar juga. Kita ngawalin ya, kita bukan brand yang dari awal itu kayak iseng-iseng doang gitu. Jadi emang kita punya keseriusan gitu. Kita soalnya sampai kita ada pinjaman modal, ada investor, ada ya semacam itulah. Kita ada kerja sama vendor juga, semuanya kita ada gitu. Perjalanan merintisnya kan pasti nggak gampang kan, tadi udah bilangin tuh. Ya, sebenarnya kalau nggak gampang sih, sampai sekarang juga masih merintis ya, belum besar banget gitu. Ada kendala nggak sih yang benar-benar jadiin highlight gitu? Kalau kendala highlight sebenarnya diri gue pribadi sih. Gue kan masih muda ya, gue masih banyak banget. Gue pengen seneng-seneng, pengen ini pengen itu. Ya kendala terutamanya di pengaturan keuangan lah pasti. Pengaturan keuangan tuh bener-bener sering kebobolan. Gue juga sering kebobolan, sering jebol. Nggak tahu uangnya ada banyak, tapi nggak tahu perginya entah kemana tuh kita nggak tahu. Gitu loh. Itu sih Kak, kendala terbesarnya gue pribadi lah. Kalau yang lainnya segala segmen yang kita laluin itu ya benar-benar cuma sebulan ada, terus kita laluin dengan ya, gue nggak bilang mudah juga sih, karena kan sebenarnya gampang, tapi yang susah itu menurut gue pribadi aja, ngalahin ego gue pribadi aja itu susah menurut gue gitu sih. Jadi nggak ada kalau soal teknis ya pasti ada ya dari segi marketing kita nih apa yang kurang dan lain-lain, kayak misalnya dari segi foto, terus dari segi barang, quality, terus dari quantity itu kan banyak yang salah juga kan kita di awal-awal. Ya kalau sekarang sih sebenarnya udah terstruktur lah, udah bagus. Cuma permasalahannya sekarang dari diri guanya aja gitu.
Itu sih dari pribadi aja, bukan teknis sih sebenarnya kalau permasalahan tuh kalau menurut gue ya. Tapi kalau untuk tim sekarang lo berapa orang sama teman-teman? Kalau tim sekarang ada 9 orang. Ada 9 orang. Timnya ada 9 orang yang Itu teman-teman lo semua ya? Iya, kita ngerjain bareng-bareng dari awal. Dari awal itu, bahkan sosial itu gue ngerasa tuh udah kayak bukan punya gue sendiri sih. Sosial itu udah kayak punya semua orang gitu, punya semua orang yang ada di dalam sosialnya, karena yang bener-bener ngebantu banget ya mereka lah gitu. Terus sekarang sosialnya itu ada kayak lo udah punya store berapa? Kan kalau nggak salah lo juga balik Bandung Jakarta kan ya? Iya, kalau di Bandung itu kan itu head office. Itu head office kita, jadi kantor produksi. Dari kantor produksi sampai pemasaran online itu di Bandung. Kalau di Jakarta kita cuma toko doang. Nah, ini kebetulan ini lagi di gudang toko gue sih, jadi berantakan banget. Terus sasaran lo itu lebih ke apa namanya, kayak anak muda di Jakarta atau emang anak muda di Bandung gitu? Sasaran lo lebih kemana? Kalau tren sih pasti Jakarta ya, karena semua kan mengikuti. Terus juga sebenarnya kan kalau tren itu sekarang sebenarnya kan udah banyak banget, udah nggak cuma satu tren terus diikuti sama semua orang, nggak gitu kan. Kalau sekarang kan semua orang tuh kayak udah punya gayanya masing-masing, udah punya pilihan lah. Mereka ada yang gayanya 90s, ada yang 80s, ada yang kekinian banget, ada yang high piece gitu loh. Ada ya, mereka memilih nggak kayak zaman dulu tahun 2010 kan kayak semuanya laki-laki pakai celana ngerecet semuanya pakai celana ngerecet gitu, celana kecil. Kalau bisa dibilang lah celana pensil lah gitu. Kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang kan ada sesuai mereka, standar mereka masing-masing sendiri gitu. Udah punya apa ya? Kerennya sendiri lah, udah punya kadar kerennya sendiri tuh bagi mereka tuh ada. Jadi kita ngikutin apa yang kita suka sih sebenarnya. Misalnya kita lagi suka bikin apa ya kita bikin. Udah berapa tahun sih emang ini, Jod? Usaha lu? 3 tahun. Kita ngebangunnya bareng-bareng lah, jadi ya teamwork gitulah, bukan. Jadi maksud lu 9 orang ini teamwork, bukan lu ngerjain orang. Maksudnya bukannya lu memperkerjakan orang yang sebenarnya sih memperkerjakan orang, tapi kalau kita sih nyebutnya kita teamwork gitu. Oh, oke kan. Gue nggak tahu lagi nih harus masarinnya kayak gimana sih. Ya gitu deh. Lo pernah nggak berada di fase udah pernah ini nggak? Udah pernah mikirin untuk budgeting belum? Jadi budgeting untuk promosi. Jadi bukan cuma sekedar ke teman-teman lu doang. Karena market kita ini bukan cuma teman-teman kita doang. Kayak misalnya gue ya, kalau kayak gue dulu selalu berpikir gini, teman-teman gue bakal support gue di saat gue 1 bulan atau 2 bulan gue jalan usaha. Untuk kedepannya nggak mungkin mereka beli lagi, gitu loh. Kita nggak mungkin ngandelin teman-teman yang selalu support kita gitu loh. Jadi ada budgeting yang namanya kita nyisain uang untuk promosi, entah endorsement atau kita masukin toko kita ke media-media lain, kayak misalnya ke Shopee, kita flash sale dan lain-lainnya seperti itulah gitu. Jadi itu udah ada budgeting sendiri untuk kita endorsement ke siapa, kita sponsorship ke siapa. Kayak misalnya kayak gue di skateboard ya. Gue di skateboard itu gue punya rider yang selalu mau masarin barang gue, dan ya orang yang jago gitu main skate-nya. Jadi kita bener-bener masarin barang kita ke anak-anak skate itu gitu. Jadi kita punya rider dan kita punya budget sendiri untuk mereka kayak gitu. Jadi tinggal planningnya aja gitu Nah sebenarnya itu lu bakal mentok, kalau menurut gue ya, lu bakal mentok untuk marketing di saat lu itu udah nggak punya rencana lagi nih apa yang mau lu buat. Kan nomor sekan kalau usaha itu kan, kalau zaman sekarang kan ada yang namanya usaha itu butuh gimmick itu apa sih, yang kayak gimana caranya bisnis lu ini bisa diomongin sama orang. Oh iya. Jangankan diomongin lah, gimmicknya ini jadi bikin orang-orang itu ngelihat lu dulu lah, ngelihat lu, jangan beli, tapi kita usahain gimana orang itu ngelihat kita dulu kayak gimana, ngelihat dari dari kayak misalnya kita ada budgeting yang namanya tuh kita 3 bulan sekali kita kadang-kadang ngadain giveaway gitu juga seperti itulah. Dan itu kan harus dipikirin dari budgeting untuk kita sanggupnya berapa nih untuk endorsement dan giveaway-nya, kita bakal ngasih hadiah apa ke audiens kita di media ini gitu loh. Itu sih yang menurut gue kadang-kadang orang
ya lupa tentang itu karena terlalu idealis. Ya udah temen-temen gue banyak, temen-temen gue keren-keren bisa pakai barang gue. Nah orang melupakan segi marketing yang sebenarnya utamanya itu bukan di teman-teman, tapi yang utamanya itu orang yang nggak tahu lu siapa tapi harus tahu. Itu kan yang utamanya segi marketing, bukan yang kita jualan ke orang yang tahu kita doang gitu loh. Kita kan ngejualin barang kita nggak melulu ke orang yang sama, dan orang yang sama nggak mungkin beli barang kita 3 kali dalam seminggu, nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa ngandelin itu kalau menurut gue. Jadi kalau untuk strategi marketing, kalau menurut gue ya kita harus bikin planningnya dulu dari sebulan sebelum kita eksekusi. Kita udah harus tahu target kita mau kemana. Misalnya kita mau kayak misalnya sosialnya kan lagi, jadi gue bikin artikel gitu ya kayak Priok State itu kan gue ngambil kata-kata kan dari Priok gitu. Jadi gue nggak suka ngebahas tentang kota asal gue aja gitu, kayak misalnya kayak gitulah, dan gue pasarin ke seluruh pulau Jawa yang utama ya, karena gue di luar pulau tuh baru beberapa yang udah gue supply barang. Jadi nama daerah lo juga angka. Ya kayak gitulah. Jadi itu kan gimmicknya gitu loh. Itu kan gimmick ya sebenarnya yang kita cari mah cuannya gitu loh. Tapi ya itu gimmick gua aja untuk gimana caranya orang ngelirik nih ke gua gitu loh. Jadi kita selalu ngebahas itu. Nah, kita cari orang-orang kayak misalnya ke kita endorsement ke misalnya kayak yang lagi rame siapa ya? Kayak misalnya Dokter Tirta lah. Kita kan karena kita tahu marketnya dia tuh kemana gitu loh. Jadi kita nggak bisa juga asal-asalan mentang-mentang dia terkenal, wah lu pakai barang gue nih, ini kita bayar. Kita juga nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih apa sih planningnya, kita mau ngarah ke market yang kayak gimana gitu loh. Karena kan nggak mungkin gue nge-endorse KKI kan nggak mungkin banget dong gitu loh. Karena nggak pas, nggak relevan marketnya gitu loh. Jadi lu harus tahu dulu nih sebelum lu mau maju ke promosi marketing, lu harus tahu dulu planningnya ada apa aja. Satu, ada gimmicknya. Yang ketiga, yang kedua, lu harus siapin, harus mateng. Yang terus lu harus nyaman, dan lu harus tahu barang yang lu jual itu bagus kualitasnya. Yang ketiga, eksekusi. Karena percuma lu punya barang yang bagus, punya gimmick, tapi nggak ada eksekusinya, nggak ada yang lu lakuin. Jadi ya percuma aja kalau menurut gue gitu. Jadi harus ada planning. Yang penting ada planning marketing itu harus ada. Gitu loh. Nah, itu yang dibutuhin. Yang gue bilang kita nggak bisa kerja sendiri itu. Jadi kan kalau menurut gue itu kita ini kan usaha. Jadi gue berbisnis ini tuh gue nggak bisa namanya gue ngejalanin semuanya sendiri. Gue harus ada orang yang ada di samping gue yang ngebantuin gue. Satu, agar tingkat keegoan gue itu menurun. Jadi gue bisa mendengarkan orang lain juga. Yang ketiga, gue harus ada teman untuk mengadu pikiran lah. Saling bertukar pikiran, sharing itu penting banget. Karena di saat lu nggak punya itu, apalagi ya, lu di saat lu lagi mulai sendiri, lu misalnya lu punya toko, lu mulai sendiri, dan lu gengsi gitu mau nanya ke orang, mau nanya, nih gue mau ngelakuin apa lagi ya, gengsi. Nah itu titik kehancuran lu sih kalau menurut gue, karena lu nggak bisa ngerjain itu tuh sendirian tuh nggak bisa banget, gitu loh. Jadi yang terutama tuh harus sharing ke orang-orang yang lebih kompeten dan berpengalaman di situ. Dan orang-orang satu ke orang-orang yang ngerti bisnis, yang kedua orang yang ngerti segmen pasar tuh kayak gimana, orang yang intuit sama brand. Kayak misalnya kayak gue harus ngobrol sama orang-orang yang mereka antusias sama brand itu lumayan tinggi gitu loh. Dan gue juga harus ngomong ke orang-orang yang punya bisnis tuh yang lebih besar dari gue, harus sharing gue untuk mendapatkan pengalaman lebih lah gitu. Kan itu udah termasuk strateginya sosialnya nih. Iya. Tadi kan udah dibilang yang utama itu juga teamwork di sosialnya. Iya. Ada attitude atau apa ya, sikap yang diutamain nggak sih dalam? Oh ada banget. Kita masih ABG, kita semua kan masih ABG semua ya. Ini kadang-kadang ABG tuh pada nggak tahu diri. Iya. Pada nggak tahu diri, jadi datang suka-suka aja, ini suka-suka saya. Jadi kayak bisnis tuh kayak main-main aja tuh gak. Nah itu yang utama di dalam teamwork gue itu gimana caranya lu masih muda, lu harus ngerti caranya kerja yang profesional tuh kayak gimana, gitu loh. Walaupun lu masih sering telat, masih sering ya kayak gimana masih aneh-aneh.
tapi gimana caranya lu ngebangun bisnis itu yang benar-benar harus oke, harus profesional. Karena jujur ya, gue juga nggak semuanya itu gue yang ngerjain. Jadi kayak misalnya mau foto sama kita ada endorsement, kita ada sponsorship ke siapa gitu, itu kadang-kadang tuh yang maju juga bukan gue, yang maju itu ada orang keuangan gue juga nanti jadi semuanya itu saling berhubungan, nggak semuanya gue yang ngatesin gitu loh. Jadi gue ngasih tahu ke mereka juga, gue ngajarin cara public relation yang baik tuh kayak gimana, ngobrol ke orang-orang, ke investor. Nah kebetulan gue megang brand itu kan ada 3 di gue tuh, sekarang ada 3 ya. Jadi sosial itu yang paling utama, yang paling benar-benar kita fokus. Nah nih yang kedua ini ada yang belum jalan-jalan banget lah, tapi kita udah mencoba buat jalanin, udah mencoba kita fokusin juga. Kayak misalnya kita ada Paper Dream sama Liferon. Jadi nah yang khusus buat yang Liferon ini, segi market itu beda sama sosialnya. Liferon itu kita ngejual barang yang murah-murah gitu. Jadi kita tanpa ada penurunan kualitas ya, tanpa ada penurunan kualitas dan lain-lain, kita cari cost yang lebih murah. Jadi kita jual barang bisa lebih murah gitu. Aku megang 3 brand, 3 merek gitu. Dan itu mereka tuh masing-masing ada divisinya. Jadi ada yang megang brand Liferon, ada yang megang brand Paper Dream. Kalau gue cuma controller doang, gue cuma yang ya ibaratnya pemerhati, yang ngasih perhatian ke mereka lah gitu. Gue yang ngeliatin, yang ngeliatin perkembangannya gitu, gue semua itu. Jadi kan kalau misalnya yang Liferon aja udah dipegang sama orang lain, berarti kan gue harus majuin orang ini dong. Orang ini kan harus bisa ngerti public relation itu kayak gimana, ngobrol sama investor tuh kayak gimana, ngobrol sama orang-orang. Kayak misalnya vendor kan, kita juga ada banyak kayak yang namanya tuh kita diutangin sama vendor nih, sama supplier kita diutangin itu kan kita harus ngebangun trustnya. Ya kan, kita harus ngebangun trust sama mereka biar mereka jadi gue harus ngajarin juga ke orang-orang yang megang brand ini gimana caranya orang itu bisa ngebaca track record kita dalam bisnis ini tuh kayak gimana, keuangan kita kayak gimana, itu semua gue jelasin semua. Jadi teamworks gue itu nggak cuma sekedar teamworks untuk sharing tuh enggak, jadi kita udah punya job desk masing-masing gitu. Ini jadi dari benar-benar 3 brand ini ya itu ada yang enggak? 3 brand ini tiga-tiganya punya gue. Emang benar-benar itu punya lo atau enggak? Iya, punya gue semua. Uangnya itu dari kantong Punya lo gue pribadi? semua gitu. Punya gue pribadi semua. Jadi gue punya uang lebih, gue Berarti puterin lagi gitu. Berarti lo termasuk ininya ya, kalau dibilang lo leadernya di sini dari 3 brand itu. Iya, alhamdulillah. Nah, kan lo leadernya. Kalau menurut lo sebagai leader tuh harus kayak gimana sih? Maksudnya kayak lo memanage tim lo tuh kayak gimana biar jadi teamworknya bagus? Satu gini nih, jangan anggap diri lo itu bos. Kalau gue bilang, untuk di perusahaan kecil, jangan pernah anggap diri lo itu bos. Karena di saat lo nganggap diri lo bos, lo bakal ngeremehin tuh orang-orang yang ada di sekeliling lo. Yang sebenarnya mereka itu dalam yang nggak berasa, yang apa ya, lu nggak terasa lah kalau mereka itu ngebantu lu banget gitu loh. Lu jadi gampang meremehkan orang sebenarnya kalau misalnya lu terlalu nganggap diri lu tinggi. Padahal ya usaha lu nggak gede-gede amat kok gitu loh. Jangan norak lah gitu. Itu yang paling penting sih. Jangan pernah ngerasa diri lu itu lebih tinggi dari orang lain lah. Kalau gue bilang sih kayak gitu. Nah terus jadi kalau lu udah bisa menyetarakan lu dengan tim lu, dengan anak-anak yang ada di tim lu, itu lu karena apa ya, kalau lu merasa di atas satu tingkat lebih di antara mereka, itu bakal bikin lu egois kalau menurut gue ya. Jadi lu bakal menolak apa yang diomongin sama mereka kurangnya dari perusahaan kita apa nih, yang apa yang kita, jadi kayak apa sih yang kurang nih dari, misalnya kayak kita ngomongin toko ya, toko pun juga ada yang megang, bukan gue pribadi. Jadi toko tuh kita punya kepala tokonya juga, jadi ada manajemen tokonya itu ada yang megang di luar sosialnya gitu. Kayak misal kita ngomongin toko, nah toko ini kan yang megang ini ada rekan kerja gue si Ajis, dia yang megang toko, dia yang manage semua keperluan toko dan lain-lain, dia yang manage semua. Nah mereka gue juga ngasih hak lebih ke mereka untuk misalnya lu mau ngadain apa di toko. Jadi kita sering meeting, lu mau ngadain apa di toko, mau ngadain apa untuk tokonya itu lebih rame lagi nih. Jadi benar-benar mereka itu yang berpikir untuk gimana caranya si toko ini rame nih, bukan gue pribadi. Dan gue menerima itu, jadi gue
saling ngasih masukan lah lebih utamanya gitu. Jadi saling ngasih masukan ke dari gua ke anak buah gua gitu. Jadi tapi kalau misalnya lu merasa diri lu bos, pasti yang lu merasa yang diomongin mereka itu kayak nggak bakal kejadian gitu loh, nggak bakal bener gitu loh. Lu juga nanti bakal trust lu sama orang-orang yang di sekeliling lu tuh bakal kecil, bakal nggak ada yang namanya trust lebih ke mereka untuk ngasih kerjaan gitu loh. Kayak misalnya kan gue juga megang produksi ya, jadi beberapa brand-brand yang di Jakarta itu produksi juga sama gue. Jadi kan kita kan juga ada tempat produksi kaos sendiri sama jaket. Jadi ada beberapa orang yang emang produksi barang tuh ke kita. Nah, barang ini tuh yang kayak misalnya bikin almet dan lain-lain gitu-gitulah ya. Jadi itu anak-anak itu yang megang bukan gue. Jadi anak-anak itu yang ketemu sama orang yang mau bikin gitu loh. Jadi udah gue kasih kebebasan tersendiri sih ke mereka. Asal uang masuk ke kantor juga sih gitu. Karena kalau misalnya lu nggak ada trust itu, nggak ada trust kepercayaan ke mereka, pasti kan jadi mikirnya lu sebagai atasan nih. Jadi kayak mikirnya, nanti dia bener gak ya, ini gak ya, ngambil duit gue apa enggak ya gitu loh. Tapi kalau lu punya punya kepercayaan lebih untuk maju itu lebih mudah kalau menurut gue. Itu yang gue tangkap dari omongan lo, berarti yang lo jual dari produk lo ini tuh satu trust, terus yang kedua tuh quality. Iya. Ya kan? Sama ada lagi nggak selain dua poin itu, dua poin utama itu dari produk lo? Produk kita trust, quality, kepercayaan itu sama apa lagi ya? Sama konsep sih, sama yang utama ya namanya clothing line sih. Sebenarnya kita sebenarnya bukan jual baju ya, kita jual desain sebenarnya. Gitu loh. Karena ya iyalah, karena baju lu bayangin aja baju polos harganya cuma 50.000. Tapi kalau baju itu ada desainnya, ada mereknya, harganya jadi 135.000. Gitu loh. Berarti lu beli apanya? Kalau beli baju doang lu berarti harusnya beli desainnya. Beli baju polos dong ya kan. Nah, itu sih. Jadi dari desain dan lain-lain itu juga harus diperhatiin sih kalau kita tuh. Terus nih ini kan lagi pandemi gini nih Jo. Ya. Itu beneran efeknya besar banget nggak kalau? Besar banget, tahu nggak? Perusahaan lu sih lebih parah. Gue curhat aja ya, gue selama 1,5 bulan ini omset itu sekitar penurunannya itu hampir nyentuh 50%. 50% itu angka yang besar gitu loh, bukan yang kecil. Jadi, nah, sedangkan gue itu gue nggak bisa ngeberhentiin orang yang kerja sama gue juga gitu loh. Iya. Ya kan kayak gue bilang lah, gue teamwork sih, jadi gue menghargai banget apa yang mereka capai untuk gue gitu loh. Jadi ya gue harus bertahan dengan karena 50% ini, berarti kan harus ngobrak-ngabrik tabungan gue, ngacak-ngacakin ini gue, yang lain-lain. Dan beberapa lini kayak misalnya Paper Dream tuh sekarang lagi di close karena kita kehabisan uang untuk nutupin yang lain-lainnya gitu loh. Jadi kita harus memilih jalan gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan jalan yang bolong tuh harus kita. Ya, strategi lo gimana nih ngadepin pandemi ini nih? Apa? Strategi lo buat ngadepin pandemi ini? Kalau strategi gue tuh jujur aja ya Din ya. Apa? Strategi gue tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Gue lumayan ngeblank nih soal ini sebenarnya. Tapi kalau strategi gue yang utama ya kita memperkuat marketing di media online-nya untuk toko dan supplier untuk kita supply barang. Tapi tahu nggak, 80% pendapatan gue yang paling besar itu dari supply barang gue ke orang, bukan dari online. Online itu emang besar, tapi cuma satu cabang doang. Tapi yang pendapatan paling besarnya itu pemasaran barang, itu paling gede banget. Berarti kita harus close di supply barang tuh benar-benar nggak ada. Kita nggak mungkin ngasih barang lagi ke pelanggan kita tuh. Kayak barang, jadi gini, gue itu sosialnya itu pensuplai barang ke toko-toko orang juga gitu. Jadi lo nggak cuma jual di toko lo doang kan? Iya gitu. Ya. Gitu loh. Jadi gue ngejual barang itu ke seluruh Jawa dengan ya kita nyebutnya mereka itu retailer kita, nggak retailer sih, reseller kita lah. Reseller kita punya toko-toko yang ngeresell barang kita, dan itu juga pembeliannya beli putus ya, bukan consignment, bukan nitip barang atau kayak gimana. Nah itu kita close, kita tutup jalannya barang supply itu kita close, dan produksi kita matiin 50%.
Iya. Gitu. Produksi kita matiin 50%. Jadi kita tetap jalan dengan kuantiti yang lebih sedikit. Gitu. Jadi emang kita khususin cuma untuk online-nya aja. Itu sih strategi gue ya, yang gue jalanin sekarang. Kan pandemik ini sebenarnya tuh udah mulai berasa tuh dari 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan yang lalu tuh udah mulai rada-rada kayak orang-orang tuh kayak udah mulai nyiapin uangnya kayak buat lockdown gitu kan. Udah jadi nyiapin uang buat bahan-bahan sembako sendiri di rumah gitu. Iya, jadi nggak ada yang berpikiran untuk beli baju gitu. Padahal kan bajunya yang kena virus, harusnya mereka pada ganti baju ya. Ya nggak baju baru juga. Iya, jadi pokoknya seperti itu loh. Jadi yang gue terapin di sosialnya itu kayak gitu. Jadi supply barang keluar kota itu gue tutup semua. Kita jalanin di media online-nya, kita gempur semua. Jadi sisa-sisa uang yang ada kita pakai untuk media promonya. Jadi kita budgetingnya itu benar-benar kita gempur di promo, bukan di online. Bukan di supplier. Kan biasanya kita kan kadang-kadang juga ngasih supplier tuh kayak misalnya free stick. Jadi mereka setiap buying barang kita itu mereka dapetin banyak lah, kayak misalnya ada banyak free-nya nih dari kita. Nah, itu kita tutup semua tuh. Jadi kita benar-benar fokusin budgetingnya untuk ke online aja tuh. Berarti Ya sekarang offline store ada nggak? Offline store. Offline store ini, toko ini tetap buka. Ya kalau lu mau belanja, itu yang namanya strategic planning marketing bisnis dalam keadaan situasi. Jadi mereka melihat situasinya lagi kayak gimana, mereka gempurin situasinya itu lagi rame, gitu loh. Itu emang yang dilakuin dalam segi segmen bisnisnya kayak gitu. Kalau gue sih jujur ya, gue emang, tapi ini masker emang gak gue jual sih. Jadi emang cuma buat orang-orang yang buying ke kita doang, yang purchase barang kita, yang beli barang kita. Jadi kita kasih. Sama beberapa orang yang terdekat juga kita kasih, sama ya orang-orang yang lewat ya kita kasih juga. Itu jurusan apa emang? Gue jurusan hubungan internasional. Menurut gue sih gini ya, kalau lu kan orang itu kan, lu tau gak sih entrepreneur yang bilang kayak ngapain kuliah, mendingan bisnis gini masih muda. Tau gak sih, kan banyak kan orang yang ngomong kayak gitu kan. Banyak orang ngomong kayak gitu. Ya kan, gue sih kurang setuju sih sama orang itu, karena menurut gue orang sih punya jalan masing-masing ya. Ada punya sesuatu hal tuh yang mereka suka tuh ada banyak banget. Nggak semua orang tuh harus ngikutin gue tuh, nggak lah. Jadi gue memotivasi orang untuk ya lu harus percaya aja sama diri lu sendiri gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi nggak semua orang harus terjun ke bisnis gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak apa ya? Menurut gue sih entrepreneur itu kayak egois aja gitu. Jadi lu merasa lu yang paling hebat gitu. Ya gue sih kurang setuju lah sama. Dan karena menurut gue itu mereka udah merasa sukses di bisnis, makanya mereka ngomong seperti itu. Iya, tapi mereka bayangin gak sih kalau misalnya orang-orang yang kedoktrin sama omongan mereka dan ternyata sebenarnya orang itu emang gak suka sama bisnis, terus mereka gagal ngabisin uang, ngabisin waktu, mendingan mereka kerja. Iya sih. Ya gak sih? Modalnya itu kurang lebih ya, kalau kurang dihitung-hitung itu ada 75 juta lah, 75 juta. Kurang lebih 75. Dan itu semuanya lu. Maksudnya lu masa nggak sama temen lu gitu duet berdua atau enggak, cuma lu itu gue semuanya sendiri dengan bantuan ngemis ke keluarga gue, jadi gue dikasih. Itu juga modal pinjaman sebenarnya, jadi bukan modal dari kantong gue pribadi, gue punya uang 75 juta gitu, enggak kayak gitu. Itu gue minjem. Kalau gue ya, kenapa gue pede, karena satu gini sih, gue udah tahu lubangnya, gue udah tahu caranya, gue udah jadi sebelum gue masuk ke usaha clothing itu, gue ngobrol dulu tuh sama orang-orang yang kompeten di situ. Jadi gue tanya-tanya dulu caranya kayak gimana, dan apa marketingnya tuh kayak gimana, cara memperkenalkan barang lu gimana, quality control itu kayak gimana. Jadi gue yakin ya, gara-gara alhamdulillah gue udah berusaha buat ngejar caranya dulu nih, baru gue punya eksekusinya gitu loh. Gue nggak semata-mata tiba-tiba di rumah di kamar punya ide bikin brand nih, wah gue harus bikin brand nih, tiba-tiba gue langsung minta uang 75 juta gitu. Enggak kayak gitu sih. Gue benar-benar itu harus matengin planningnya dulu, baru gue
menjelaskan ke keluarga gue lah, ke satu persatu om gue jelasin. Nah ini rencana gue kayak gini. Jadi ya kayak gue presentasi lah. Awal itu pertama kali tuh kayak gitu. Jadi kayak gue presentasi nih apa yang gue mau lakuin nih di brand gue gitu. Jadi bener-bener gue presentasiin ke mereka gitu. Jadi mereka minjemin sih kayak gitu. Enggak. Keluarga lu langsung itu ya, langsung setuju gitu sama lu? Apa gimana? Pada pro kontra dulu Enggak lah, awalnya? kita kayak gue tuh nunggu uangnya itu sekitar 4 bulan. 4 bulan ngobrolin itu, ngebujuk-bujuk itu tuh 4 bulan. Sampai gue tuh ngejelasin berulang kali tuh sampai 4 bulanan lah, 4 bulan 3 bulan. Misalnya ngomongin tips sih, yang pertama sih konsisten ya. Jangan mau tuh apa-apa langsung. Ini yang nomor satu sih, menurut gue lu harus tahu konsekuen apa yang lu lakuin itu tuh lu harus tahu dulu. Kayak misalnya lu nanam uang 5 juta dan itu lu harus tahu dulu uang ini nggak bakal balik nih. Kalau balik itu hoki gue, kalau nggak balik ya berarti gue nggak hoki. Lu harus tahu itu dulu. Jangan lu udah punya uang 5 juta uangnya nggak balik ke lu terus lu marah-marah. Itu menurut gue sih udah kalah di awal lah, udah babak belur menurut gue. Tapi kalau lu punya uang 5 juta uang itu nggak balik dan lu mikir muter gimana caranya balikin uang ini, itu baru lu titik lu bisa maju sih menurut gue itu. Dan kalau misalnya lu selalu berpikir bisnis itu wah gue bisa, yang lu hitung itu kan bisnis itu bukan matematika ya, yang 1+1 itu 2. Kita kan bukan kayak gitu. Kita kan bisnis nih, kita ngelihat situasi kondisinya kayak gimana, peluangnya kayak gimana. Kalau misalnya gue nanam segini, gue nggak bisa ngitung dapat balik itu berapa gitu loh, karena ini untung-untungan gitu loh. Nggak semata-mata kita apa ya, kita harus mendeskripsikan bisnis itu untung terus tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya lu masih mikir kayak gitu, itu menurut gue sih masih susah lah. Mendingan lu kerja aja gitu, kerja biasa yang ibaratnya lu dapat uang pasti dan lu bisa jelas gitu loh, bisa jelas. Karena bisnis. Nah terus yang kedua kalau menurut gue itu lu harus profesional sih. Lu misalnya lu berbisnis ya, lu udah mulai bisnis walaupun bisnis lu kecil, menurut gue lu harus gimana caranya lu berperilaku seperti pemimpin yang baik dan benar gitu loh. Lu nggak bisa yang namanya di saat lu udah berbisnis nih, lu masih mau main-main ngabis-ngabisin uang, itu nggak bisa. Jadi lu harus bisa bener-bener manajemen lu harus bener. Di saat lu mau maju lu harus persiapin itu gitu loh. Nggak orang, karena menurut gue gini, orang maju itu mereka mempersiapkan kemajuannya. Bukan cuma tiba-tiba lu masih kayak misalnya gini lah, lu mau mulai bisnis nih, lu punya uang 1 juta, dan itu lu di awal lu dapet nih balik nih uangnya, dan lu mikir itu untung. Nggak juga, karena 1 juta itu belum cukup untuk menghidupi bisnis itu, nggak bisa gitu loh. Jadi lu nggak bisa yang namanya lu baru punya uang 1 juta lu udah ngerasa kayak bos, wah gue bisnis gue sukses nih, berhasil. Menurut gue sih nggak bisa kayak gitu. Lu harus profesional gimana caranya lu mengelola keuangannya. 1 juta itu kan berarti untung lu 10%. Kalau misalnya untung bersih lu 10%, lu megang cuma berapa? 100.000 sehari habis gitu loh. Jangan pernah berpikir lu itu udah lebih, lu itu udah cukup. Karena menurut gue itu hal yang gak profesional sih. Lu tiba-tiba langsung ngomongin lu itu udah sukses atau apa, itu lu nggak bisa manajemen waktu aja, itu udah susah sih menurut gue, udah hal yang nggak mungkin udah. Jadi lu harus siapin juga tuh dari cara lu ngobrol sama orang, cara lu bersikap, cara lu ngambil keputusan, ngontrol emosi lu kayak gimana, itu lu semua harus siap dulu itu. Di saat itu udah siap, nah baru lu harus terjun gitu loh. Tapi kalau misalnya lu masih nggak jelas, masih pelangap-pelongo gini, masih ngerasa hidup gini-gini aja, tapi nggak ada yang lu eksekusi, ya percuma gitu loh. Itu sih yang kedua. Kalau yang ketiga menurut gue teamwork sih. Lu nggak bisa kerja sendirian, lu harus punya orang yang bisa sharing sama lu, yang benar-benar support lu tanpa pamrih lah, tapi kita yang disupport juga nggak boleh nggak tahu diri gitu loh. Jadi kita juga harus punya sikap profesional, itulah yang gue bilang. Jadi di saat ada orang yang ngebantu kita hargainnya dengan apa ya, uang lah. Kita nggak bisa ngebohongin diri kita sendiri. Kita harus realistis dong. Orang tuh ya dihargain pengennya apa sih? Ya uang. Bukan applause doang, tepuk tangan, wah lu keren, lu udah ngebantu gue, tapi uangnya nggak ada, percuma gitu loh. Kita
kita harus tahu juga mereka butuh uang, punya kehidupan, mereka yang support kita, yang ngebantuin kita. Kayak misalnya dulu tuh gue pertama awal itu gue berjalan itu ada yang namanya si Ibung. Nah tapi dia udah keluar sama gue berlima awalnya, tapi dua udah keluar, ya dua orang udah keluar, gue bisa bertiga nih, gue, Sandi, Ibek yang bener-bener ngawalin dari awal. Nah mereka ini sekarang kan alhamdulillah udah bisa berjalan lah, gue udah bisa pembayaran untuk gaji karyawan tuh udah bisa terus-terusan gitu. Di saat gue udah bisa terus-terusan, gue harus tahu dong kemampuan mereka tuh lebih dari ini. Gimana caranya gue bisa nge-push kemampuan mereka lebih lagi untuk bekerja sama gue. Berarti gue harus tahu dong, ini butuh uang. Mereka mau kerja lebih, berarti harus ada uang. Ya kan? Iya. Nah, walaupun ya gue tahu bisnis gue masih kecil banget, belum ada apa-apanya. Tapi gimana caranya di bisnis gue ini gue terstruktur dengan rapi gitu loh. Gue harus tahu gaji untuk kerjaan seperti ini gajinya harus berapa. Untuk kerjaan seperti ini. Nah, Sandi ini kan kreatif director gue, Ibek ini desainer gue. Mereka itu ya yang paling besar sih gajinya di antara semua yang ada di Teamworks gue, yang paling besar yang mereka. Jadi gue udah harus bisa menyimpulkan lah, kerjaan ini ya harus digaji segini, kerjaan ini ya harus segini gitu loh. Itu menurut gue hal yang udah harus profesionalisme yang udah lu lakuin dari awal gitu loh. Dari awal lu udah punya kesepakatan, nggak bisa yang namanya lu punya bisnis, lu bantuin gue dulu. Tapi di saat lu udah melihat titik terang di bisnis lu, wah gue bisa nih hidup dari sini. Tapi lu selalu kerjaan ini semua gue yang ngatur. Lu tanpa lu ngelupain mereka gitu loh, jasa mereka sama lu. Menurut gue sih itu udah bukan hal yang profesional sih. Jadi itu penting banget, itu tips lah ibaratnya untuk orang-orang kaum muda yang mau bisnis juga. Harus kayak gitu sih, karena di saat lu nggak kayak gitu, gue pun juga sebenarnya masih banyak lah kurang-kurang. Kadang-kadang aja gue masih lupa untuk ya kayak sekedar naikin gaji nih, gue udah nuntut ini tapi gue nggak naikin gaji mereka. Gue kadang-kadang masih suka kayak gitu juga, tapi untuk itu kan kesalahan gue. Jadi gue berbagi nih ke orang-orang misalnya yang mau berbisnis juga gitu. Lu harus jangan pikirin kehidupan lu doang, apalagi lu leader, lu nggak bisa lu mikirin kehidupan lu doang, lu harus mikirin orang-orang yang di sekeliling lu. Gue di saat nih, jangan pernah berpikir lu ngegaji orang besar itu lu jatuh miskin gitu. Enggak kayak gitulah. Di saat lu berbagi rezeki lu sama orang, lu pasti bisa lebih. Lu tau gak di awal gue sosial ya nggak di awal lah, dua tahun pertama itu gue lumayan goyang 2 tahun pertama lumayan goyang, omset gue naik terus, tapi cara bisnis gue lumayan udah agak ngacak lah gitu. Jadi kita harus rombak lagi. Nah di saat itu lu tau gak, kan kita pemulihan keuangan, gimana caranya gue bisa memulihkan keuangan gue tapi anak-anak yang kerja di dalam gue gaji dan lain-lain tetap sama nih. Gue motong kos kehidupan gue sendiri, tau gak lo. Jadi gue memotong gaji buat gue. Bahkan di saat tahun itu gaji gue lebih kecil dari orang yang kerja sama gue, gitu loh. Nah untuk kan kalau misalnya gitu, mereka cabut nih, lu bayangin aja nih, sosialin nih udah berjalan nih, udah ngebentuk, udah lumayan hidup, tiba-tiba pondasi ini cabut satu-satu. Iya benar. Runtuh. Gak bisa. Runtuh. Lu harus mempertahankan pondasi ini nih. Lu sebagai mandor yang baik nih, yang lu buang apa? Rapat PRW gimana maksudnya? Jadi lu harus mikirin pondasi-pondasinya dulu nih. Lu ngebangun perusahaan, lu harus mikirin orang-orang yang kompetennya dulu. Berarti ibaratnya pondasi itu sekarang di mindset kita gini ya. Pondasi itu orang yang kompeten di bidangnya. Gitu ya. Kayak misalnya Ibek harus ditempatin di desainer. Dia kan jagonya ngedesain, jagonya begini, berarti harus ditempatin di tempat yang sesuai, gitu loh. Karena nggak bisa satu pondasi ngejagain bangunan semuanya, nggak mungkin. Nah, di saat ada pondasi yang kosong harus lu isi, berarti lu harus nambah orang. Jangan lu suruh si yang desainer ini harus ngejagain pondasi yang ini, bakal hancur.
Jadi untuk di awal kalau lu masih kebingungan, nanti gue ngegaji orang nggak bisa nih kayaknya. Jadi lu harus mikirin yang namanya, ini harus gue bangun dari apa dulu nih. Bisnisnya harus lu bangun dari apa dulu. Yang lu kuatin apa dulu. Jangan langsung lu raup semuanya. Misalnya gini ya, gue mau bikin barang, bikin brand itu, misalnya nih idealis kita, gue pengen bikin brand itu yang terkenal, yang mewah, yang bagus, yang branded, yang orang-orang yang keren yang make gitu loh. Tapi kan semua itu butuh modal untuk lu mencapai ke titik itu. Lu tuh butuh modal, nggak cuma lu bikin brand tiba-tiba terkenal gitu, nggak mungkin. Lu harus ada gimmick yang lu harus pakai modal, kayak misalnya gimmick ke artis lah, apalah semuanya lah, terus pakai modal semua. Nah, berhubung gue waktu itu nggak punya kesempatan ke sana, jadi gue bangun dulu yang kualitinya. Di saat kualitinya udah bagus, kita kuatin dulu kualitinya nih. Kita nggak mikirin pemasarannya kemana dulu. Kita masih pemasaran seada-adanya aja nih. Orang yang mau beli ya beli, enggak ya enggak. Jadi kita masih jualan dengan harga yang diskon-diskonan terus. Kita ngasih harga murah dengan kualitas yang bagus. Gue pertama kali tuh gue nguatin di situ dulu. Yang kedua, kalau misalnya gue ibaratnya kan kalau misalnya lu mau barang lu itu ternama, keren, mewah, dan bagus-bagus gitulah. Berarti lu harus mempunyai amunisi nih. Amunisi itu apa sih? Uang. Berarti lu harus punya uang yang lebih nih buat sana. Karena lu nggak ada uangnya, berarti lu harus nyari dulu gimana barang gue bisa dipasarin, gue dapet uang banyak nih. Gue dapet uang banyak, gue baru bikin yang satunya lagi. Nah, gue langsung nyari gue langsung keluar nyari keliling-keliling kota ke toko-toko yang mau ngambil barang gue dengan buying barang gue di awal. Jadi gue payment, gue bukan nitip barang tapi orang itu payment. Gue ngemis ke orang, ke toko-toko gede buat beli barang gue, buat dijualin lagi. Nah, itu yang kedua yang gue lakuin. Jadi gue yang pertama gue nguatin quality, yang kedua gue nguatin quantity gue. Karena di saat quantity gue banyak, udah bisa menjual barang yang banyak, walaupun untung lu cuma 10.000, 2.000, 5.000, tapi kuantitinya 100.000, lu bisa dapetin uang yang banyak. Di saat lu dapetin uang yang banyak, lu bisa ngebangun yang namanya idealisme lu. Karena idealisme tanpa uang itu lu nggak mungkin. Jadi kadang-kadang nih banyak brand-brand yang teman-teman gue ya, yang beberapa orang mereka selalu berpikir tuh, gue mau bikin brand itu yang idealis nih, yang brand itu yang kekinian banget lah, yang keren dan lain-lain gitu. Mereka nggak mikirin keuangan mereka kayak gimana, kekuatan mereka kayak gimana, modal mereka berapa. Itu mereka nggak pernah pikirin. Beda sama gue. Kalau gue di awal itu, kalau kita di awal itu ya, kita itu ngebangun pondasi-pondasinya dulu nih. Kita kuatin quality, terus kita naikin kuantitinya banyak. Kita kejar orang sebanyak-banyaknya agar kita bisa ngejual barang. Kita cari toko sebanyak-banyaknya biar kita bisa ngejual barang tuh dengan mudah. Setiap kita produksi langsung habis. Walau itu bukan jualan di online, bukan jualan di toko gue sendiri, tapi di toko orang. Gue supply ke toko-toko. Itu yang kedua yang gue lakuin. Yang ketiga, lanjut lagi ya. Tadi kan gue bilang kan kalau gue dari quality terus ke quantity yang banyak, gue dapetin uang yang banyak, baru gue cari ke. Nah, untuk ke idealisme ini butuh apa? Ini yang paling sulit sih menurut gue. Otak lu harus nyampe banget nih ke sini. Idealisme itu ibaratnya kan apa yang lu mau tuju nih, apa yang lu pengen di brand lu. Misalnya dulu tuh gue pengen, gue kalau sekarang idealisme gue itu gue pengen sosial itu terkenal dengan brand skateboarding banget, benar-benar skateboard banget. Jadi gue harus punya modal untuk ke rider itu dong. Coba lu bayangin kalau di awal gue langsung masang idealis gue nih, gue mau brand sosial ini langsung ke skateboard. Rider ini kan harus digaji. Sebulan sekali lu harus ngasih item ke mereka. Iya. Rider, emang gue sanggup? Enggak kan? Kan lo merintis dari. Iya, jualan aja belum ada apa-apanya gitu loh. Nah, jadi gitu yang gue maksud itu, lu harus bikin step-stepnya dulu. Apa yang mau lu lakuin, lu nggak bisa langsung tiba-tiba lu garap semuanya, itu nggak bisa. Malah kalau lu langsung nafsu gitu ya, wah gue mau jual barang nih yang harganya mahal nih. Kan banyak yang idealis kayak gitu ya, gue
Iya. Gue nggak menutupi lah, banyak banget orang yang kayak gitu. Wah, gue mau jualan barang nih yang mahal nih, misalnya kaos doang harganya 220. Tapi audiens lu tuh cuma 100 orang. Yang beli itu kan 10% dari audiens lu. Berarti 10 orang. Emang lu 200.000 kali 10 2 juta. 2 juta. Lu bayar buat ini, buat foto aja udah habis, tau gak? Terus sekali foto aja itu bisa habisnya 1 juta. Kalau sama orang yang gak terkenal ya. Kalau sama orang terkenal bisa sampai 5 jutaan. Gitu loh. Kebanyakan tuh orang tuh selalu mikir ke idealisme dia dulu yang diutamain, egonya dia dulu yang diutamain. Wah, gue mau kayak gini nih, mau begini, mau begini, mau begini. Tapi dia lupa step-stepnya apa aja, yang mau dia tuju tuh apa aja tuh dia lupa banget. Nah, itu sih yang kalau tips yang paling utama sih dari gue sih itu. Jadi lu di saat lu di awal modal nggak gede-gede banget, lu nggak bisa namanya lu langsung ngegarap semuanya. Lu mau, kecuali lu punya uang di awal itu 1 miliar lah, baru gue percaya lu bisa kayak gitu. Gak 1 miliar 500 juta baru lu bisa. Karena ya gue nggak bohong ya, apa orang-orang tuh kebanyakan ngeliat industri clothing itu sebenarnya industri kecil. Tapi lu tau gak, gue omset gue segini, ibaratnya omset gue kan 1 tahun itu bisa nyampe 2 miliar 1,5 M. Itu gue salah satu yang paling kecil di antara mereka. Gitu loh deh. Jadi kita benar-benar mikirin gimana semua orang itu suka barang kita gitu. Jadi yang orang yang kenal kita mau beli barang kita, orang yang satu arah sama kita, antusias sama barang kita gitu loh. Jadi orang yang satu pemikiran sama kita, yang satu ide sama kita, yang satu motivasi sama kita, yang punya genre musiknya sama yang gue suka, cara bermain yang sama, mereka itu bakal antusias sama kita. Dan mereka yang di luar itu, mereka tertarik sama kita. Ya seperti itulah. Karena kan gini, nggak mungkin dong gue harus nolak kuli bangunan beli di toko gue. Nggak mungkin. Mungkin nggak? Iya. Nggak sealiran sih, tapi kan gue harus ngelayain. Mereka kan customer gue nih. Gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi nggak bisa sih lu se-idealis itu. Gue maunya nih, misalnya gini, banyak yang gue denger gini nih. Enggak lah, gue maunya brand gue dipakainya sama anak-anak yang ini aja, gini-gini aja. Padahal lu tuh nggak bisa tahu market lu tuh kemana tuh, lu sebenarnya nggak bisa nentuin banget. Karena gini, lu tau gak, gue kan dulu kan sempet jual barang-barang yang high five juga kan, yang mahal-mahal juga. Iya. Jadi gue belanja di luar itu, terus gue jual di toko gue. Lu tau gak yang beli baju Babe 1.800.000 itu anak siapa? Bareng-bareng sama teman-temannya, bau keringetan, dekil, mereka ngemis beli ke sini, bawa uang 1.800.000, yang mungkin gak nyangka mereka punya uang segitu, gitu loh. Iya, berarti dalam kondisi itu lu udah bisa ngerti dong, lu nggak bisa nentuin market lu tuh apa. Iya. Karena semua orang itu ada bisa punya keinginan untuk membeli barang lu. Jadi yang gue pikirin itu bukan market gue kemana, tapi yang gue pikirin orang mau gak ya beli barang gue, gitu loh. Bukan marketnya. Kalau misal kita ngomongin market, itu ada namanya segitiga ekonomi. Segitiga ekonomi itu kan dari kelas C, B, A. Ya kan? Kalau namanya segitiga berarti yang paling kecil mana? Yang paling bawah. Yang paling gede itu yang mana? Yang paling bawah. Yang paling. Oh, ya kan, kaum kelas A, kaum kelas A ini kan sedikit, dia di setengahnya ini doang nih, kebayang segini ya, dia cuma sedikit. C ini yang paling banyak, B di tengah. Nah, kalau gue memutuskan target market gue ke B. Kalau gue ya, karena B bisa mencakup semuanya. Bisa, gitu. Ya kan, bisa. di saat lu harga lu nggak terlalu mahal, tapi barang lu bagus, oke, desain lu memadai untuk berlawanan dengan kaum A, lu bakal dibeli juga sama kaum A, walaupun kaum A itu nggak banyak yang beli lu. Gitu loh. Tapi kaum C bakal tergila-gila sama gue, harganya murah, desainnya kayak kelas A. Iya. Gitu loh. Kualitinya kayak orang-orang A nih, dari gaya dan lain-lain kayak orang-orang di kaum A nih. Orang-orang C bakal mau ke situ. Tapi lu bayangin deh, orang-orang yang ada di kelas A, mereka itu nggak peduli gitu loh sama apa yang mereka pakai kebanyakan ya. Lu pernah nyadar gak sih kayak misalnya orang-orang kaya itu suka pakai baju polos, lain-lain gitu loh. Iya. Ya kan? Mereka nggak tulis. Ya, tapi lu bayangin orang-orang kelas C, orang-orang kelas C tuh maunya tuh yang kelihatan. Pengennya tuh kelihatan gitu loh. Jadi kan
Berarti lu tahu dong, lu kalau lu berbisnis lu harus ngincer yang mana, Iya benar. ya kan? Karena bisnis ini kan kita ngomongin uangnya. Ngomongin uangnya nih, uangnya bakal balik apa enggak ke gua. Iya. Gue bukan orang kaya yang bikin bisnis cuma buat rugi, Iya. gitu loh. Tapi lu Kita manusia mikirin untuk keuntungannya tuh kayak gimana. Jadi apa? Siklus bisnisnya tuh kita harus tahu juga, nggak cuma wah gue punya ide ini nih, beginilah begitulah. Lu punya ide 1000 ide, tapi eksekusinya lu nggak mikirin apa-apa, cuma lu jalanin doang, ya zong, nggak bakal ada uang lu sama sekali gitu loh. Jadi lu pernah banget kuliah ya, dadah. terpaling kalau ada itu ntar gue nanya sama lu lewat WA aja. Ya, makasih Oke, makasih udah percaya wawancara sama gua. Nah gitu ya, makasih banyak ya. Ya udah. Ya, Dah. thank you ya, bye. Bye.